Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pembahasan kali ini sedikit berbeda ya. Jadi saya akan membahas tentang bagaimana kita mengupload video pada YouTube ya. Saya menggunakan komputer dan di sini bisa kita melihat bahwa setelah kita melakukan upload, ini prosesnya akan dimulai ya. Dan langsung diberikan link video oleh YouTube, dan tentu di sini bisa kita melihat berapa persen yang telah berjalan dengan estimasi waktunya. Kemudian di sini kita masih bisa ya melakukan pengubahan judul karena ini wajib. Jadi apapun judulnya yang menarik menurut Anda berkaitan dengan video yang diupload tersebut, silahkan mengubahnya di sini. Dan ini ada 100 karakter ya, jadi 66/100 di sini bisa dilihat. Kemudian di sini juga bisa dilihat tahapan-tahapan. Jadi di sini ada di kanan kiri tahapan detail, kemudian nanti akan menuju ke proses elemen video, kemudian tahap pemeriksaan dan visibilitas. Ketika ini sudah dianggap selesai, maka semuanya sudah bisa kita lihat. Dan kalau kita scroll ke bawah, ini ada thumbnailnya. Jadi kita akan memilih salah satu ya. Bisa memilih atau bisa mengupload. Jadi video yang akan diputar di sini nanti secara otomatis YouTube akan memberi kita tiga pilihan. Jadi sambil jalan nanti, setelah itu jalan, nanti dia akan menunjukkan sampul yang mana yang akan kita gunakan. Dan bisa juga kita menguploadnya ya, mengupload thumbnail ini dari hasil editing kita. Jadi ketika kita merasa saya tidak mau menggunakan pilihan ini dan nampaknya akan lebih menarik memang ketika kita yang mendesainnya sendiri lalu menguploadnya di sini, maka pilihan ini yang akan kita pilih. Misalnya memilih ini, kita menuju ke folder tertentu ya, di mana misalnya. Jadi kalau ini salah satunya ya, contoh seperti itu ya, ini memilih salah satu yang kita sudah edit. Ataupun saya juga pernah membuat sepertinya di beberapa video-video saya sebelumnya ini. Oke. Dan ini bisa kita lihat, ini sampul-sampul yang pernah saya gunakan dalam video saya, dan ini sisa dipilih. Nah, oke, saya kira itu. Jadi boleh kalau mau cepat-cepatan ya tidak usah membuat, tetapi kalau mampu membuat ya saya kira di sini bisa digunakan. Kemudian kita scroll, kemudian playlistnya pastikan di setiap video itu ya. Jadi playlist ini akan membantu kita mengelompokkan bahwa video ini masuk dalam kategori apa, tools, tips, trik, atau yang lainnya. Karena kalau tidak dikelompokkan, maka dia akan tersebar di dalam video ini. Jadi contohnya gini. Oke, saya akan buka YouTube dulu. Oke. Nah, channel saya. Nah, ini di sini kalau saya membuat dia di beranda ini kan dalam list ya. Oke, saya back dulu. Kalau dia di beranda, nanti akan etalasenya di sini tersebar ke bawah. Kalau kita buatkan playlist, maka dia dalam kelompok-kelompok. Ini dia. Jadi misalnya ada berkaitan religius, ada slideshow, ada albumi kalau ingin membahas itu, dan di sini ada nomornya, ada 2, di sini ada 23, ada tools itu sudah 23 dan seterusnya. Jadi cukup banyak. Ini dikelompok-kelompokkan berdasarkan kategorinya, itu gunanya playlist. Karena kalau tidak di beranda ini akan tersebar semua ke bawah. Jadi terkesan kalau ini di channel saya ada mungkin beberapa channel yang lain yang sering Anda datangi, ini akan tersebar etalasenya di sini. Ini juga pada saat kita men-scroll ke bawah, kita akan melihat tampilan lebih banyak. Oke. Dan di sini kita akan bertemu tag ya. Nah, tag ini sesungguhnya penggunaan tag ini sangat menarik.
Jadi tag dapat berguna jika penonton sering salah mengeja konten video Anda. Jika tidak, tag berperan kecil dalam membantu penonton menemukan video Anda. Jadi ini contohnya gini. Jadi misal ketika saya tidak menggunakan tag, ini akan sulit Anda mencari video saya. Tetapi ketika Anda menggunakan tag, saya banyak menggunakan tag, misalnya di dalam salah satu video saya ini tentang warga BTN Aura, misalnya anak-anak BTN Aura, kemudian ada BTN Aura. Nah, pada dasarnya ini bisa pada saat orang mencari atau siapapun dan ingin melihat dan memasukkan misalnya warga BTN Aura bermain. Jadi ini saya hapus saja dulu. Oke, kita akan buat ulang. Jadi contohnya gini, orang mencari warga BTN Aura karena mungkin saja dia ingin membeli rumah di sini, tapi dia mau cari tahu dulu apakah di sana itu gimana kondisinya atau seperti apa. Dia ingin pada saat kita mencari seperti itu, ini kelihatan. Jadi ada warga BTN Aura Permai, Terapi Erlang. Ini Mustamil Permai. Di sini indahnya kebersamaan, Mustamil Tewak. Dan di sini anak-anak BTN Aura Mustamil. Jadi ini video ini berurut. Nah, ini akan memudahkan didapat seperti itu pada saat kita menggunakan tag. Jadi tagnya tentu ini maksimal 500, dan kalau ini kita tidak gunakan tentu tidak menguntungkan video kita ya untuk dicari. Tetapi sebaliknya ketika kita menggunakan ini tentu akan sangat memudahkan atau memberi kemudahannya lebih cepat orang melihat mencari dengan kata-kata tertentu. Misalnya BTN Aura, BTN Aura. Oke. Setiap membuat tag itu diakhiri dengan tanda koma, itu dianggap satu. BTN Aura Permai, nah itu dianggap dua, dan seterusnya. Jadi buatlah tag-tag yang barangkali ketika orang mencari atau melakukan searching di YouTube itu video kita akan ketemu, ya kan? Misalnya warga BTN Aura, nah di koma seperti ini. Dan kalau ada salah misalnya, sebenarnya tidak salah juga sih, tapi ini ejaannya ya. Nah ini tinggal di double klik saja lalu kita memperbaikinya dan seterusnya. Pastikan ini ya paling tidak pas atau mendekati ya, dan tidak boleh lebih dari 500. Oke, kemudian seterusnya ke bawah ini kita sisa berikutnya. Kemudian kategorinya apa? Pendidikan. Kemudian di sini berkaitan dengan komentar. Jadi jangan sampai ada orang yang memberikan komentar-komentar miring. Kita bisa menahannya dulu, nanti kita ya ketika untuk diperhatiin jauh ya. Jadi tahan komentar yang berpotensi tidak sopan. Kan ada juga kadang-kadang orang berkomentar sinis ya tidak suka dengan channel orang lain, atau mungkin juga dengan kepentingan tertentu, berbeda pendapat dan seterusnya. Oke, jadilah netizen yang baik ya, atau memberi komentar pada video-video orang lain dengan cara yang baik. Nah itu dia. Kemudian urutannya, apakah dia teratas, kemudian terbaru dan seterusnya, itu boleh dan ini berikutnya. Jadi ini proses high density-nya, HD-nya ini sedang dilakukan. Video saya sudah di upload ya. Kemudian saya tinggal mengklik berikutnya. Nah ini thumbnail-nya belum saya isi tadi ya, jadi nanti saya akan isi ulang. Saya hanya menunjukkan saja. Kemudian di sini sudah beberapa tahapan detail, tahapan elemen video, tahapan pemeriksaan saat ini. Dan nanti pada visibility berarti semuanya sudah finish. Oke, boleh kita lengkapi dari awal sambil ini diupload, sambil YouTube melakukan pemeriksaan berkaitan dengan konten, apakah ini nantinya konten dewasa atau konten anak-anak atau konten ya umum, itu akan kelihatan. Saya juga ada pengalaman video saya karena ya di waktu Idul Kurban ya, untuk diberikan konten 18 tahun ke atas, ditandai sebagai konten yang tidak bisa dilihat oleh semua orang ya.
Jadi dia usianya 18 tahun ke atas. Kemudian visibilitas. Jadi nanti ketika ini selesai semuanya akan dicentang biru dan itu sudah finish 100%. Oke, coba kita lihat ya. Ini belum masuk. Kalau saya refresh video ini, apakah sudah masuk dalam daftar yang terbaru? Nah, ini belum ada tambahannya. Jadi itu masih prosesnya di sini. Pemeriksaan juga sudah oke ya. Ini sudah dicentang. Pemeriksaan selesai, tidak ada masalah yang ditemukan. Dan tentu berikutnya ini masuk di hak cipta. Hak cipta juga ini tidak ditemukan masalah hak cipta. Jadi dalam video ini tidak mengandung hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta. Visibilitasnya di sini sudah yang terakhir. Nah, apakah simpan atau dipublikasikan sebagai pribadi, tidak publik atau publik? Ini publik saja, video-video saya umum dan boleh dengan judul seperti ini dan publikasikan. Nah, ketika saya sudah publikasikan, ini sudah dianggap semuanya tahapan sudah selesai. Pada dasarnya ketika ingin lebih cepat ya, saya mengirimnya ke WhatsApp, Facebook, Twitter dan seterusnya. Sejauh ini saya belum memaksimalkan fitur-fitur ini, tetapi saya kira ini hal yang sangat baik untuk kita mengirim ke sini untuk mempercepat, meningkatkan rating kita atau memperbanyak orang-orang bisa melihat video kita ya. Jadi setelah ini pastikan menutupnya, dan tentu video yang ini sudah siap ke publik. Sebelum saya putar, saya akan tunjukkan mana video saya yang dianggap 18 tahun. Oke. Ini dia, khusus 18 tahun. Di sini ada tulisannya, video ini. Nah, khusus 18 tahun. Ini ada khusus 18 tahun. Jadi dikenai pembatasan usia yang ditetapkan oleh YouTube otomatis. Ada 2 video saya berkaitan itu. Kenapa? Karena kontennya memang itu tentang penyembelihan binatang ya. Jadi di situ ada pisau dan ada darah ketika saya menonton sapi kurban, dan itu bisa Anda tonton. Nah, tentu pembatasan usia seperti ini itu secara otomatis dilakukan oleh YouTube. Jadi menurut saya ini sudah sangat baik sekali. Ini sudah selesai dan kita bisa melihat di sini. Ini sebelum semuanya jadi tuntas ya. Nah, saya akan merefresh dulu dan ini akan bertambah 1 video lagi pada bagian depan sebagai video terbaru. Ini dia. Saya belum menggunakan sampul, masih sampul asli dari, jadi tidak ada judul-judulnya ya di atasnya seperti yang lain dalam pembahasan saya, misalnya thumbnail, bagaimana cara membuat. Ini ada beberapa video yang saya telah buat berkaitan dengan hal tersebut, dan ini masih menggunakan murni. Dan tentu ini sudah bisa ditonton. Jadi mari kita lihat, ketika saya mengklik ini tentu sudah bisa dilihat oleh semua orang. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, itu dia, ini videonya. Dan video ini sudah dianggap sudah selesai, finish, sudah terpublikasi secara umum dan orang bisa menggunakan. Nah, ini kira-kira yang berkaitan dengan proses penguploadan ya. Jadi bagaimana kita mengupload, mengedit. Nah, seandainya kita menemukan lagi kesalahan di dalam video tersebut, maka atau apakah judulnya atau yang lain, di sini di bagian konten video kita itu akan terlist semua ke bawah, dan di sini juga penayangannya akan kelihatan ya, sudah berapa orang yang tonton, kemudian komentar jika ada dan seterusnya ya. Dan di bagian ini di sini juga masih ada setting detail, kemudian ada analisis, ada komentar, ada lihat di YouTube, dan ada opsi di sini bisa kita edit judulnya, kita bisa promosikan, kita bisa download, dan atau kita bisa hapus ketika konten itu dianggap tidak pantas atau ada hal-hal lain yang ingin kita, dimana kita ingin menghapusnya. Nah, saya akan melakukan ini detailnya. Kalau masuk di detail, masuk kembali pada proses seperti yang semula. Jadi saya bisa mengganti-ganti judulnya. Nah,
Nah, judul yang terbaik saat ini yang ditawarkan YouTube ini ada 3. Di sini ada akhirnya, ada bagian prosesnya, dan ada bagian awalnya berkaitan judulnya. Dan saya anggap ini yang paling relevan sementara. Sebelum saya mengisinya dengan thumbnail seperti yang sering saya buat. Saya juga belum mengisi tagnya ya, supaya itu tetap menjadi lebih baik dan lebih cepat diakses. Dan ketika saya menemukan kesalahan ejaan misalnya aplikasi Rhinelander, selalu setia mengingatkan setiap acara Anda. Jadi ketika ini misalnya ada yang salah, belum ada tanda serunya, kita bisa memberikan tanda seru, dan semua perubahan apapun di sini akan mengubah ini, meminta kita untuk menyimpan ulang. Jadi kalau dia suka seperti itu, Rhinelander 2 misalnya, nah itu bisa ditambah. Jadi judul ini bisa diedit, karena bisa saja kita salah menulis, salah ejaan dan seterusnya, dan kita bisa memperbaikinya di sini. Jadi saya kira ini sangat mudah. Apapun yang kita lakukan di sini juga bisa kelihatan ya kualitas dari video kita. Jadi apakah dia kualitas HD atau SD ya, dan seterusnya. Maka pastikan membuat video-video yang berkualitas baik untuk ditonton. Saya kira ini penjelasan berkaitan dengan bagaimana proses mengupload video di YouTube. Semoga bermanfaat sebagai satu hal yang barangkali bagi teman-teman yang belum melakukan aktivitas banyak dan belum tahu banyak tentang bagaimana mengupload video di YouTube ya. Saya semoga video ini bisa memberi sedikit informasi atau membantu Anda mengetahui bagaimana caranya. Oke. Oh ya, dan yang terakhir, ketika misalnya kita ingin mengupload video lagi, ketika kita masuk di channel kita, di sini ada buat ya. Jadi di sini ada buat upload video. Nah, kita bisa mengupload video yang baru. Atau di sini masuk dulu di channel Anda, lalu ya channel Anda yang akan terlihat seperti ini etalasenya. Kemudian buat, karena ini saya sudah di dalam, buat upload video. Nah, kira-kira gitu. Oke, semoga informasi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.